Halo, salam e-marketing dengan saya Dr. Hendra. Kita akan memulai perancangan strategi pemasaran pencarian, Search Marketing and Strategy. Kita mulai aja ya. Algoritma semantik pencarian, masuk pencarian satu hal ya dalam hal perancangan strategi pemasaran pencarian ini, yaitu pemasaran pencarian bukan tidak lagi ya seperti zaman dulu ya, tidak lagi seperti zaman dulu. Benar, sudah berkembang sekali. Baik, untung saja semua perubahan ini adalah kabar baik untuk para pemasar digital seperti kita. Kenapa? Karena kita bukan mencoba untuk memainkan sistem tersebut, bukan memainkan black hat, yes, oke. Dan ketika Anda adalah seorang pemasar yang memang jujur, mencoba mengantar nilai yang pasti, Anda sedang membangun fondasi yang bagus untuk keberhasilan pemasaran pencarian Anda, search marketing Anda. Nah, dalam kasus ini, search marketing bisa membantu Anda menaikkan traffic dari website Anda dan juga menaikkan kepercayaan dari pengunjung Anda. Pada saat sama juga mendukung disiplin dari pemasaran digital Anda juga. Dalam video kali ini kita akan mempelajari beberapa metode yang akan berhasil sekarang ya, termasuk terminologi untuk dibicarakan dan juga metrik-metrik untuk mengukur keberhasilan, dan juga peran bisnis dan juga yang harusnya Anda lakukan dalam strategi pemasaran pencarian ini. Nah, sebelum kita mempelajari hal yang lebih terperinci, kita mempelajari dulu prinsip-prinsip dasarnya yang sedikit aja. Jadi gambaran besarnya begini. SEO, Search Engine Optimization, ini adalah bidang yang sangat luas yang terbagi pada dua kema. Yang pertama, bagian yang teknis, struktural. Yang kedua, bagian konten, ya, teknis dan konten. Kalau bagian teknis, orang-orang yang pada bagian ini fokusnya pada hal-hal terperinci yang teknis dari website, bukan kualitas kontennya. Jadi hal teknis mengenai website ya. Yang kedua, konten dari web ya. Nah, orang-orang di bagian ini memang mengetahui bagaimana menciptakan sebuah konten yang bisa dioptimisasi dengan baik, membangun link dan juga menaikkan social share ya, supaya dibagikan oleh orang lain. Yang manakah yang terbaik? Satu ada dua? Jawabannya benar, dua-duanya ya. Tidak ada pertandingan antara yang pertama dan kedua. Untuk berhasil dalam search marketing, Anda perlu kedua-duanya. Anda perlu menciptakan aset ke link Anda, link ke aset Anda, dan juga mendapatkan backlink lebih banyak. Tapi Anda perlu juga seorang spesialis konten SEO, Search Engine Optimization. Nah, jika Google tidak memberikan Anda aset tersebut, Anda tidak akan diberikan ranking, tidak akan juara. Dan Anda lebih mungkin mendapatkan masalah-masalah struktural. Maka Anda perlu teknisi SEO yang expert pada teknisi website. Hal lain untuk dijaga adalah SEO itu bukan pekerjaan yang sekali selesai semuanya. Jadi ratusan bahkan ribuan website itu terus-menerus mereka bertempur ya supaya mencapai halaman satu ya, juara satu di mesin pencarian dengan berbagai jenis kata-kata kunci ya, yang tertarget, dan juga menjaga tempat ini ya adalah seperti permainan anak-anak ya, seperti King of the Mountain, raja dari sebuah gunung. Bayangkan kalau mau jadi raja dari sebuah gunung ya, itu kamu harus mengalahkan orang-orang yang sedang duduk di sana ya, jatuhkan mereka. Dan ketika mereka datang dari belakang, kamu harus kalahkan mereka lagi yes, saat Anda tiba di sana yes. Ya artinya konten Anda perlu diubah lebih bagus lagi, diperbaharui, dipromosikan supaya meningkatkan namanya SERP, Search Engine Result Page, halaman hasil pencarian di Google Engine, di mesin pencarian bukan hanya Google, dan menjaga titik juaranya Anda. Pada saat yang sama, setiap hal perlu berjalan dengan baik, terutama dalam hal perspektif teknis ya. Dan akhirnya
pencarian ini terus-menerus berubah. Algoritma Google itu bukan statis, tapi selalu dinamis, ya selalu berubah-ubah. Jadi berdasarkan AI, artificial intelligence, namanya juga computing ya. Dan ini adalah proses pembelajaran hari demi hari. Sebagai hasilnya, peraturannya juga berubah. Saat yang Anda pakai zaman sekarang atau hari ini tidak akan sama. Akan ada pakai juga bulan depan, tahun depan. Tapi itu nggak apa-apa. Harapkanlah untuk terus-menerus belajar dan menyesuaikan taktik yang Anda pakai. Jangan bersikukuh pada taktik yang sudah ada. Ya, hanya terima aja dari bagian dari proses tersebut. Karena cara untuk menang untuk pada permainan ini adalah ikuti aturannya, ya. Jadi kita akan membicarakan tentang metode pencarian yang sangat baik ya sekarang nih. Pencarian sendiri telah berkembang lebih daripada disiplin pemasaran lainnya, ya, mesin mencari ini. Zaman sekarang Anda harus tahu ya, peraturan dari pencarian. Kalau tidak, Anda akan kena dampak negatifnya daripada membantu brand Anda. Nah, ayo kita pelajari dengan mengulangi dulu ya metode-metode dan cara-cara yang memang akan berjalan dengan baik zaman sekarang nih. Ya. Nah, ingat ya, zaman sekarang itu sales marketing itu seperti apa? Sales marketing adalah pertama mobile. Mobile itu adalah memakai handphone ya. Orang-orang melakukan pencarian dari mesin-mesin handphone mobile genggam mereka ya. Yes. Artinya halaman Anda harus dengan mudah terakses dari handphone, dari tablet dan juga komputer. Nah, laptop terutama. Penting banget untuk mengadopsi yang namanya mindset mobile first ya. Harus bisa diakses oleh handphone, tablet dan laptop ya. Zaman sekarang yang kedua adalah pencarian itu sifatnya bukan hanya struktural tapi juga teknikal. Nah, seperti yang dibicarakan barusan, kalau situs website Anda tidak dibentuk dengan baik, Google tidak akan mengenali Anda. Tapi saat isu struktural sudah diberikan solusi, maka fokus Anda hanya pada konten berbasis optimasi dari halaman website ya. Kuncinya pada SEO adalah bangun halaman website yang jauh lebih bagus daripada halaman website orang lain. Untuk kuesioner pencarian lainnya, Google ingin memberikan halaman yang terbaik ya pada halaman paling atas dari SERP, sehingga halaman Anda perlu menjadi yang paling relevan, yang paling dekat dengan maksud pencarian si pencari. Bagaimana Anda melakukannya? Riset ya. Anda perlu riset, pelajari dulu apa yang sudah jadi ranking ya dari target keyword Anda, dan bangunlah dari sana, dari benchmark contoh tersebut. Anda harus bangun konten yang 10 kali lipat jauh lebih bagus daripada halaman tersebut. Itu kuncinya. Jadi tidak ada yang namanya hacking ya, oke. Tidak ada namanya jalan pintas ya. Tapi memang kerja keras, namanya juga mau bangun SEO tanpa berbayar ya. Nah, tapi dalam sisi positifnya, konten Anda perlu 10 kali lipat bahkan lebih bagus daripada siapapun daripada di web tersebut. Maka halaman Anda akan juara di halaman depan. Nah, prinsip lainnya yang perlu diketahui adalah zaman sekarang pencarian itu adalah pemakai topi putih, white hat. Artinya harus ikuti aturan, bukan pakai black hat atau hacking segala ya. Nah, ingat, dulunya mungkin keyword-keywordnya mungkin banyak sekali ya. Anda harus tahu apa yang diinginkan oleh Google dan apa yang diinginkan oleh para pencari, yaitu memberikan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa bagi user mereka. Nah, kalau zaman dulu ya namanya grey hat dan black hat SEO ya. Taktik SEO zaman dulu itu kan pakai black hat dan grey hat. Artinya yang ilegal itu sudah pasti dicap melanggar hukum dan sudah pasti tidak etis, melanggar etika. Sehingga itu bukanlah pendekatan yang kita akan ambil. Taktik yang kita akan ambil adalah supaya memberikan Anda sebuah bisnis yang terus-menerus sustainable, yang berjalan bukan hanya hari ini doang, bukan bulan ini doang, bukan tahun ini doang, bukan hanya 10 tahun, bukan 50 tahun ya. Yang bisa membangun reputasi, bisa dipercaya. Dan jujur aja ya, cara yang paling masuk akal untuk mengembangkan bisnis Anda adalah jangka panjang ya. Oke.
Lanjut. Prinsip berikutnya yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda ingat adalah zaman sekarang search itu di mana-mana. Di mana-mana yang penting aja ya. Penting banget ya di mana-mana. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda mencari sebuah topik ya, search marketing ya, oke. Google kan? Nah, memang Google itu adalah premier ya. Maksudnya adalah semacam yang paling utama. Tapi kamu harus tahu, Google itu bukan mesin mencari satu-satunya di dunia ini. Ingat hal tersebut. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Bukan hanya Google, siapa lagi? Benar sekali, ada Google Map. Itu mesin pencari loh. TripAdvisor, ada Yelp, ada iTunes, ada YouTube, ada Amazon, ada Pinterest. Zaman sekarang, setiap channel atau kanal atau saluran itu memakai pencarian yang punya algoritma yang bisa Anda pelajari dan Anda manfaatkan untuk keberhasilan bisnis Anda. Nah, artinya Anda tidak dibatasi hanya mengoptimalkan Google doang. Nah, lebih banyak hal-hal yang memberikan manfaat bagi bisnis Anda untuk memfokuskan pada misalnya Google Map atau iTunes. Ayo saya jelaskan lebih lanjut. Nah, bot di Google Search itu betul-betul smart, pintar, yang membuatnya sangat sulit sekali untuk tampil di halaman pertama dari SERP, Search Engine Result Page. Nah, tapi untuk bot-bot pencarian lainnya, pikirkan aja misalnya Amazon ya, Yelp, Pinterest. Ini kompleksitasnya lebih kurang sekali dan jauh lebih mudah dipahami ya di Yelp, Pinterest dan Amazon. Bukan hanya itu, lebih mungkin bagi beberapa orang yang sedang berkompetisi untuk mencapai ranking juara yang top ya, yang bagus. Nah, ini permainan yang jauh lebih mudah untuk menang. Kita cenderung untuk menyamakan bahwa search marketing itu Google. Tapi kamu harus tahu bahwasanya lebih dari Google itu ada. Nah, search marketing ini adalah memproduksi konten yang tepat dan juga mempublikasikannya dalam saluran yang tepat pula demi menarik pelanggan yang tepat dan kemudian melakukan hal yang perlu dilakukan supaya membuat konten Anda masuk ke halaman juara, yaitu halaman pertama. Apakah itu di Google atau kanal atau saluran lain, misalnya YouTube, Amazon, Pinterest, ataupun iTunes maupun Google Map ya, ataupun Yelp. Paham sampai sekarang? Bisa ya dipahami? Nah, dengan pendekatan yang cara ini, Anda sedang mengambil permainan pencarian menjadi bidang pencarian yang lebih kecil. Nah, pada saat yang sama, orang yang jauh lebih sedikit ya, mencari saluran lain. Anda harus menciptakan konten yang memang dioptimasi khusus untuk mereka. Zaman sekarang pencarian itu adalah tentang lebih daripada namanya traffic. Traffic itu adalah jumlah visitor yang hadir di website kita. Nah, saat kita bicarakan tentang SEO, Search Engine Optimization, kita bicarakan tentang winning, ranking, beating out of competition, mengalahkan orang lain, kita juara, kita menang, ya. Nah, Anda akan berpikir bahwasanya ranking top di Google atau channel apapun yang Anda pakai adalah tujuan utama dalam search marketing. Ingat, itu bukan, ya. Anda tidak akan bisa membayar biaya-biaya apapun dengan ranking. Sudah ranking pertama, Anda nggak dapat duit, ya, nggak bisa bayar. Anda tidak akan mendapatkan yang namanya traffic, itu langsung dapat uang di bank, ya. Dalam kenyataannya, metrik tersebut hanyalah kiasan. Pertanyaan sebetulnya adalah, apakah Anda menghasilkan uang atau monetize dari pencarian ini? Nah, alasan kita melakukan search marketing adalah mendapatkan lebih banyak leads ya, calon-calon pelanggan dan juga penjualan, benar kan? Nah, di bagian berikut ini kita akan bicarakan tentang model 6 bagian yang sederhana untuk mendapatkan lebih banyak leads dan juga penjualan. Nah, penasaran? Pengen tahu kan bagaimana Anda melakukannya dalam pemasaran pencarian? Kita akan bicara langsung model 6 bagian untuk memenangkan dalam hal SEO. Nah, 3 tahapan dalam search marketing dibagi 2 prioritas. Mari kita lihat itu apa aja ya. Dan di dalamnya ada 6 bagian sistem yang akan bertugas. Yang pertama, intent.
Yang kedua konteks. Intent itu maksud ya. Maksud itu Anda perlu tahu apa yang dicari orang ketika melakukan pencarian. Mereka cari apa? Yang kedua konteks, konten ya. Mengapa mereka mencarinya? Anda harus tahu. Masalah apa yang mereka pecahkan? Anda harus tahu ya. SEO mulai dengan user intent atau maksud daripada user. Apa maksudnya? Nah, secara esensi, setiap orang yang mengetik-ngetik pertanyaan di dalam kotak pencarian Google itu mencari sesuatu tanpa peduli kata kunci apa yang mereka cari. Mereka mempunyai maksud tertentu. Itu namanya user intent. Dengan maksud yang ada dalam konteks yang mereka sedang lakukan dan apa yang mereka perlukan. Kedua, baik itu maksud maupun konteks itu betul-betul kritis ya, penting bagi Anda untuk pahami. Misalnya ya, mungkin saja mereka seperti ini. Intent, maksud, konteks adalah isinya. Mengapa mereka mempunyai maksudnya ini? Mereka lapar, maka konteks mereka adalah mereka mungkin lagi di jalan, ingin tahu restoran apa yang dekat mana mereka. Lalu lost, mereka tersesat. Mereka ingin panduan toko yang mereka sedang cari sekarang. Mungkin maksud mereka adalah mereka worried, yes, merasa khawatir. Jadi ada beberapa tanda-tanda mereka aneh yang muncul ketika mereka ingin tahu apa yang menyebabkan hal ini muncul. Mereka juga bisa stuck ya. Mereka sedang memasang keramik mereka di dapur dan ingin instruksi ya. Caranya gimana ya untuk potong-potong keramik itu ya. Atau mungkin maksud mereka adalah membuat perencanaan. Jadi konteksnya adalah mengapa mereka ingin membuat perencanaan, karena mereka akan punya acara tahunan, maksudnya ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan, ulang tahun misalnya, dan perayaan lain yang sedang muncul. Mereka ingin cari tahu ada opsi apa sih. Nah, jika Anda mentargetkan kata kunci, Anda harus memahami dulu yang namanya user intent ini yang di atas ini, dan juga konteksnya yang di balik pencarian. Tanyakan diri Anda sendiri, apa yang mereka cari ya, intent mereka apa, mengapa mereka mungkin ingin informasi ini. Misalnya, jika mereka menambahkan pada history bed and breakfast, maksudnya adalah sambil menginap mereka dapat sarapan yang enak juga ya. Ini yang akan terjadi. Lihat ya, mereka ketik history bed and breakfast. Intentnya adalah mereka mencari sebuah B&B, bed and breakfast. Konteksnya adalah kenapa mereka cari B&B? Karena mereka akan ada ulang tahun, peringatan, pernikahan dan sebagainya. Mereka ingin nginap dan juga dapat sarapan yang luar biasa enak ya, dan banyak. Nah, konteks ini adalah informasi yang sangat vital dan Anda perlu untuk menfilternya, karena akan membantu Anda mengetahui informasi apa dalam menyediakan konten. Nah, untungnya alat pencarian terbaik dalam planet ini mudah diakses. Nah, yaitu apa? Otak kita. Yes. Pikirkan tentang konsumen kita, pencarian apa yang akan dilakukan ketika mereka mencari atau memakai produk tersebut. Mengapa sih mereka mencari informasi tersebut? Kenali keyword-keyword yang mereka mungkin cari. Kemudian coba memahami maksud dan juga konteks dari pencarian tersebut. Idenya adalah untuk mengantisipasi kebutuhannya. Nah, untuk membantunya, pakailah pencarian cepat dari Google. Mulai ketik-ketik ya kata-kata kunci dalam Google dan langsung lihat langsung auto suggestion ya, rekomendasi otomatis dari Google. Cari yang paling atas ya misalnya. Rekomendasi ini adalah pencarian yang paling umum yang dilakukan dengan kata kunci yang Anda sedang ketik ya. Yes, Anda bisa kira-kira tebak-tebak ya. Mereka cari apa ya gitu ya. Nah, lalu setelah itu Anda kenali intent dan konteks, apa yang mereka cari dan juga mengapa. Anda harus kenali aset Anda yang perlu Anda bangun ataupun Anda kembangkan yang bisa memuaskan ya, pencarian tersebut. Dan juga channel itu adalah kemana asetnya harus ada. Nah, saat Anda mengetahui apa informasi yang mereka cari dan mengapa mereka ingin informasi tersebut, Anda sudah paham betul ya. Anda perlu membangun aset unik. Saya bilang aset unik ya, beda dengan lain.
untuk setiap kebutuhan tersebut. Dalam tahapan ini, prosesnya adalah menciptakan konten. Sebelum kita mulai, tanya diri Anda beberapa pertanyaan berikut. Kata kunci apa? Atau apa yang mereka cari, yang saya targetkan? Yang kedua, aset apa yang bisa memuaskan pencarian? Yang ketiga, di mana seharusnya aset tersebut hidup? Ayo kita anggap aja, asumsikan ya, pertanyaan tersebut adalah memulai kebun sayur, yes, oke. Asetnya bisa sebuah blog ya, postingan blog aja, blogger. Karena orang mencari blog post di Google, Anda maka bisa membuat saluran atau kanal ini supaya bisa dioptimasi kanal blogging ini. Misalnya kan orang ketik-ketik start a Google Garden ya, mencari memulai sebuah kebun sayuran. Asetnya apa? Asetnya sudah pasti blog post. Channelnya apa? Channelnya Google Search. Tapi Google bukan satu-satunya ya pilihan. Bagaimana jika mereka mencari ya gambar-gambar untuk menginspirasi mereka? Nah, saat itu aset Anda apa? Aset Anda adalah di Pinterest. Pinterest pin, oke? Okay? Channelnya mana? Ya, di Pinterest juga, oke? Okay? Atau mungkin mereka ingin menciptakan kebun terbaik di dalam sebuah lingkungan mereka dan ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Nah, mereka aset apa? Asetnya adalah buku, yes, oke. Okay. Channelnya apa? Di Amazon Kindle, yes. Nah, pendekatan cara yang sama ini untuk bisnis-bisnis yang memang omni-channel, brick and mortar, baik offline maupun online. Ayo kita lihat kembali ya contoh dari bed and breakfast yang kita pakai sebelumnya. Bagaimana jika orang-orang sedang mencari bread and breakfast di St. Louis untuk peringatan pernikahan mereka misalnya. Mereka mencari historic bed and breakfast. Dapatlah harga-harganya. Ada Marriott St. Louis Grand, Marriott St. Louis Walsh, dan Iron Horse Inn, yes, dan sebagainya dengan harganya. Asetnya apa? The B&B business listing. Kita harus listing di Google Map, yes, oke. Okay. Channelnya apa? Google Map, ya. Mungkin juga mereka mencari review ataupun rekomendasi review. Yes, contohnya adalah di TripAdvisor, ya. Anda ingin cari St. Louis Bed and Breakfast, mana-mana aja, apa komentar mereka. Asetnya adalah di TripAdvisor listing, channelnya apa? TripAdvisor. Atau mungkin mereka ingin melihatnya dalam video yang memang high definition, ya, yang gambarnya jelas. St. Louis B&B. Maka nampak asetnya apa? Video. Channelnya apa? YouTube. Jelas ya. Tujuannya adalah memilih aset yang memang memberikan jawaban paling besar akan maksud yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan pilih salurannya berdasarkan aset yang akan ada. Ketika Anda sudah melakukannya, Anda sudah siap ya untuk tahapan yang paling terakhir dalam proses optimasi. Tahapan dari akhir dari proses atau optimasi adalah optimization, optimalan, dan juga ascension, pemaksimalan, ya, kenaikan. Jadi optimization itu adalah bagaimana prospek tersebut menemukan asetnya, yes. Bagaimana prospek calon konsumen menemukan aset kita, itu adalah optimization, oke. Okay? Dan pada saat ascension, kenaikan, itu adalah apakah langkah selanjutnya dalam customer journey, perjalanan nilai pelanggan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya dalam perjalanan nilai pelanggan adalah ascension, kenaikan ya. Pada tahapan ini Anda telah ciptakan aset ya untuk supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pencarian yang spesifik, dan Anda sudah siap untuk mengupload mereka dalam saluran-saluran atau kanal-kanal yang pantas dan cocok. Sekarang waktunya untuk mengoptimalkan itu ya dengan algoritma pencarian seluruh saluran dan mengembangkan rencana kenaikan dari konsumen Anda. Untuk tahapan ini, Anda perlu menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana jika prospek mendapatkan aset ini? Apakah langkah selanjutnya dalam perjalanan pelanggan ini? Ingat, traffic atau visitor itu bukanlah tujuan akhir Anda. Ingat sekali, bahwasanya tujuan akhir Anda adalah
menciptakan calon pelanggan dan juga penjualan, sales. Sehingga Anda harus selalu tahu cara memberitahu para visitor apa langkah selanjutnya dan juga arahan selanjutnya untuk membangun dalam aset ini. Lihat contohnya, kita akan mulai dengan pencarian kebun sayur-sayuran. Coba perhatikan gambar yang memang dalam aset yang di blog post ini dan juga tagnya dioptimasi pada Google. Ya. Nah, start a vegetable garden. Maka kata kuncinya Anda dapatkan di blog Anda adalah vegetable gardening for beginners, garden supply. Yes, how to gardening. Yes. Asetnya adalah blog post. Judulnya dioptimasi untuk Google. Ya. Alright. Jika kita mengklik blog postnya, kita akan melihat dengan jelas tahapan-tahapan untuk kenaikan esensinya dalam customer value journey. Anda akan lihat related product, yes. Anda akan lihat raise ads, okay. Jadi para pengunjung dalam website ini bisa dengan mudah mengenali apa langkah mereka selanjutnya, yes, okay. Di Gardeners website ini, perhatikan bahwa tombol-tombol yang memang dimasukkan dalam konten tersebut dan juga tawaran produk itu ada di samping. Dengan jelas, situs ini telah mengembangkan sebuah yang namanya Ascension Path, ya, langkahnya dari SEO, yang kelihatan seperti ini. Google search dulu, Blogspot, shop, purchase, seperti itu lebih kurang. Nah, ini bukan hanya mengoptimasi pencarian di search engine, tapi mengoptimalkan penjualan. Maka itu apa yang Anda ingin lakukan juga adalah menarik visitor atau traffic dan juga mengubah traffic menjadi penjualan. Inilah yang Anda perlu mulai sekarang. Anda perlu pergi ke Google Analytics, cari tahu halaman dari situs Anda, ya, yang mendapatkan traffic atau visitor yang paling banyak. Pikirkan langkah logis lainnya yang berikutnya untuk traffic pada halaman tersebut. Tambahkan CTA, call to action. Masih ingat tombol tersebut ya? Kita pernah bahas sebelumnya. Di mana aja di halaman website Anda. Pada page leading visitors. Untuk langkah selanjutnya. Inilah apa intisari dari pemasaran pencarian, search marketing. Ini betul-betul organik, tidak usah bayar. Yes, free money, tidak usah bayar sama sekali. Apa yang Anda lakukan adalah meletakkan sebuah langkah peningkatan ascension path pada halaman yang memang high traffic, yang penuh dengan banyak orang yang berkunjung. Sama dengan di YouTube, hanya di halaman ini judul videonya dioptimasi untuk kata-kata kuncinya. Misalnya menghemat uang dari groceries, ya, oke. 13 ways to save money on groceries. Tips. 13 cara untuk menghemat uang ya dari membeli sayur mayur misalnya. Anda melihat ada ascension path dalam video ini dan juga di atas maupun di bawah, ya. Di bawah itu ada check out my book, yes, okay, dan new videos dan sebagainya. Dalam videonya itu ada link, yes, untuk produk penghilang lemak. Di bawah videonya juga ada link untuk video barunya. Itulah ascension path-nya. Bisa dipahami sampai sekarang? Yang di sini, ya. Anda lihat yang di sini. Ini ascension path-nya. Ini videonya yang berikutnya atau dan juga buku yang berikutnya. Nah, kebanyakan training atau pelatihan SEO fokus pada dapatkan traffic doang, visitor doang. Tujuannya hanya untuk juara di Google Search Engine. Tapi bisa Anda lihat, orang-orang mencari informasi dalam berbagai channel, bukan hanya Google, ya. Jadi tidak ada alasan untuk membatasi diri Anda di Google doang. Jika mendapatkan juara di halaman 1 Google tidak mungkin bagi kita, maka juara 1 di Pinterest atau YouTube mungkin alternatif pilihan yang lebih bagus. Dan traffic atau visitor itu ingat bukanlah tujuan akhir, tapi konversi, ya, mengubah dari calon lead, ya, lead itu calon pelanggan menjadi pelanggan, itu adalah benar. Maka itu Anda perlu pikirkan jauh di luar traffic, bukan hanya mendapatkan visitor doang. Nah, dengan jelas promosikan jalur
kenaikan Anda, ascension part Anda dengan CTA ya, ataupun dengan link-link ini. Spell out what they should do. Jelaskan apa yang perlu dilakukan setelah memberikan konten Anda. Nah, mari kita lihat proses keseluruhannya dari awal sampai akhir. Ini ada sistem 6 bagian dalam action ya, oke. Pikirkan misalnya I am Home Depot, yes, oke. Kamu ada bisnisnya Home Depot namanya, dan ingin menciptakan video YouTube ya dengan keyword target adalah menyusun keramik di kamar mandi Anda. Nah, saya mulai dengan mengidentifikasi intent, apa yang mereka ingin lakukan dan konteks, kayak mengapa mereka melakukannya dalam pencarian search ya. Masih ingat? Keywordnya adalah tile my bathroom, memberi keramik pada kamar mandi saya. Intentnya apa? Demi memberi keramik pada kamar mandi. Konteksnya apa? Kenapa saya ingin memberikan keramik di kamar mandi? Karena istri saya benci keramik lama di WC kita. Nah, ini contohnya tile my bathroom. How to tile my bathroom for the Home Depot. Ini juara 1 di halaman pertama di YouTube. Walaupun video ketiga, tapi ini juara loh ya. Asalnya apa? Asalnya adalah video tentang cara bagaimana untuk memberikan keramik, yes, oke. Lalu channelnya apa? Kanalnya apa? YouTube ya. Lalu optimization-nya gimana? Pakai keyword intent base ya dalam judulnya dan deskripsinya. Ini adalah SEO basic di YouTube ya. Hal yang bathroom, perhatikan kotak-kotak ini ya, semua bathroom flow, bathroom pro, itu adalah keyword penting untuk optimasi. Untuk kenaikannya, ascensionnya adalah manfaatkan jalur kenaikan dari YouTube yang sudah di built-in. Maka Anda bisa mendapatkan uploaded ini, nampak kan? Ada subscribe, or see more for more information. Nah, seperti Anda lihat, ini bukanlah sesulit yang kita pikirkan. Sebenarnya memberikan Anda sebuah jalur pikiran logis yang akan membantu Anda menciptakan konten yang lebih bagus dan juga supaya memenuhi kebutuhan dari yang terbaik dari konsumen Anda yang terbaik. Anda hanya perlu mencari tahu apa yang Anda inginkan untuk juara, ya. Pikirkan konten-konten yang memang di halaman pertama dan ciptakan sesuatu yang jauh lebih bagus dari tersebut. Optimasikan dan juga ciptakan jalur ascension tersebut. Mari kita lihat beberapa terminologi yang dipakai dalam sales marketing. Nah, ada apa aja yang perlu diketahui sebagai CEO, ya? Kalau SEO ya, sebagai seorang SEO, Anda perlu tahu empat hal ini supaya memberikan Anda dasar yang memang solid ya untuk bicara tentang sales marketing. Pertama adalah technical SEO. Technical SEO ini adalah mengoptimalkan struktur ya dan juga kode-kode di website sehingga mesin pencarian bisa menemukannya, bisa memahami, bisa mengirimkan visitor, traffic ke situs tersebut. Ya, ini adalah fokus yang memang smart, yang memang pintar. Jika Anda bukan technically bukan pemikir teknis. Technical SEO ini adalah berpengalaman, berketerampilan pada cara-cara coding, membangun server-server dan menemukan isu-isu teknis yang bisa menjaga bahwa saya laba-laba pencariannya bisa memahami situs-situs tentang apa. Nah, kapan technical SEO ini harus dipanggil? Kebanyakan website memakai sebuah sistem manajemen konten yang bagus seperti WordPress, seperti Shopify. Kedua, baik WordPress maupun Shopify ini dibangun dengan technical SEO yang sudah ada, sehingga sudah benar, technical SEO-nya sudah pasti oke, bagus. Tapi ketika situs tersebut jadi lebih besar dan lebih besar, khususnya jika lebih dari seorang bisa membuat perubahan pada situs tersebut, maka digaransi perlu sekali mengembangkan namanya technical SEO. Akan ada masalah-masalah technical SEO, misalnya site hack ya, itu masalahnya lagi, situs itu bisa dihack juga. Maka technical SEO bisa membantunya. Google tidak akan memberikan Anda traffic jika situs Anda kena hack, dan mereka akan memberikan Anda sebuah hadiah hukuman sampai masalah tersebut ada solusinya. Maka ada dua skenario.
Tapi ada banyak sekali masalah-masalah teknis lainnya yang bisa membuat situs Anda untuk berjalan dengan baik dalam mesin pencarian. Makanya itu ya, technical SEO itu sebegitu penting. Ketika Anda menghilangkan masalah teknikal ini, maka posisi pencarian Anda bisa mendapatkan kenaikan yang sangat luar biasa besar. Nah, lingo yang kedua yang perlu diketahui, terminologi ya, yang perlu diketahui adalah intent. Intent itu adalah maksud. Tujuan seseorang adalah mengetik-ngetik kuesioner dan pencarian di dalam web. Informasi apa yang mereka cari, apa yang mereka harapkan untuk dicapai dalam informasi tersebut. Jika Anda tahu intent mereka, maksud mereka, Anda akan tahu cara menemukan kata-kata kunci yang paling relevan dalam bisnis Anda. Buatlah daftar alasan kenapa sih orang akan membeli tersebut. Nah, inilah keyword-keyword yang paling atas Anda. Nah, lingo berikutnya adalah aset. Aset itu adalah konten yang diproduksi untuk memuaskan intent dari konsumen atau calon pelanggan. Mungkin bisa blog post, mungkin bisa halaman produk, mungkin bisa profil sosial media, mungkin bisa podcast atau video atau yang lain-lainnya. Saat Anda tahu intent dari pencarian konsumen tersebut, Anda perlu untuk merancang sebuah aset supaya memuaskan intent tersebut. Channel, saluran kanal. Nah, inilah rumah digital Anda, saluran Anda dari sebuah aset ya, yang dirancang untuk memenuhi intent tersebut dari konsumen atau prospek. Aset bisa pada blog, bisa pada website, situs. Tapi mereka juga perlu untuk terus-menerus menjadi hidup ya, punya large content hubs ya. Hub konten yang besar seperti di Amazon ya, tempat pusat konten ya yang besar. Anda juga perlu channel berada di Amazon, perlu ada di Pinterest, perlu ada di iTunes, perlu ada di TripAdvisor juga. Nah, lingo yang berikutnya adalah metrics. Metrics itu apa? Apa saja metrics yang membantu Anda supaya melacak, meningkatkan marketing Anda. Ada 4 yang bisa dimulai. Oke. Yang pertama adalah traffic dari channel report, dari laporan saluran Anda, kanal Anda. Pada Google Analytics, hal pertama laporan ya yang dicari adalah kita bisa mencari tahu siapa yang mengakses situs tersebut. Di Google Analytics akan memberitahukan banyak hal ya, oke. Apa yang memang kurang, dan traffic itu apakah balance atau asalnya paling banyak dari 1 atau 2 saluran. Contohnya seperti ini. Matrix itu memberitahu kamu paid search-nya itu 33%, paling banyak ya. Organic search itu hanya 22%, email itu 20%. Lain-lainnya itu ada beberapa hal. Ini Google Analytics namanya. Nah, ketika sebuah situs tidak memberikan Anda sebuah search marketing, maka traffic kecenderungannya didapatkan dari direct atau email. Ketika search marketing telah diimplementasi, Anda lihat perlunya balance ini, ya supaya mereka balance ya. Lalu yang berikutnya adalah matriks apa? Kualitas backlink Anda atau jumlah backlink Anda. Di digital marketer itu memakai Most Open Site Explorer untuk metrik ini. Anda juga bisa memakai yang gratis, misalnya monitor backlinks, atau paid tools, misalnya RF ya. Anda coba aja supaya tahu backlink Anda kualitas seperti apa. Anda bisa dapat informasi-informasi penting di sana. Anda ingin tahu berapa banyak website yang bisa linking ke situs Anda perlu tahu juga dari sini. Anda ingin juga mendapatkan laporan bulanan atau laporan 3 bulanan untuk melacak berapa website yang memang di link ke website Anda. Jumlah tersebut memang bisa aja seharusnya naik terus ya, supaya lebih banyak link-link berkualitas yang memang di link dengan situs Anda. Lalu ada keyword ranking, juara dalam keyword. Ketika Anda telah mengenal keyword-keyword yang Anda cari, Anda perlu cari posisi untuk keyword tersebut. Untuk ini Anda bisa mencari SERP Keyword Rank Checker. Ketik aja di sana keyword yang Anda cari dan cari tahu kamu ranking berapa di sana. Bisa cari kan dapatnya ranking 1 ada 24, 46, 79. Misalnya small object line didapatkan di ranking 40-an. Anda perlu cari tahu
di mana juara kamu di berapa di SERP untuk kata-kata kunci ini. Dalam contoh ini, ketika kita mencari, mengetik ya email subject lines, seperti Anda tahu, ranknya adalah nomor 4 ya. Dan Anda bisa tahu siapa yang memang lebih awal ya. Siapa yang membuat rank lebih bagus, reviewnya konten, dan Anda bisa mereview konten mereka dan juga memperbaharui konten Anda 10 kali lipat lebih bagus supaya menang. Lalu yang berikutnya adalah konversi dari pencarian. Jika Anda telah set up e-commerce, ya, ataupun goal dalam Google Analytics, Anda bisa langsung ke channel report ya, dan juga melihat penghasilannya yang paling besar dari mana dan jumlah transaksi ya, ya yang paling besar ya. Ini adalah contoh laporan pencarian Google yang jika Anda telah men-set e-commerce goal Anda. Matrix ini untuk fokus pada berapa sesi ya, berapa penghasilannya, berapa transaksinya. Di sini ada transaksinya adalah 67.000 US dollar dari 2.000 transaksi ya. Untuk conversion rate Anda tinggal bagikan aja 67.000 bagi 2.000. Sama dengan satu transaksi itu adalah lebih kurang penjualannya 31 dolar. Nah, untuk peran-perannya saya kira sangat jelas sekali, content team, IT development, dan public relation ya. Jadi sales marketing ini bukan terjadi langsung tiba-tiba langsung selesai. Jadi untuk sempurnanya, supaya lebih sempurna, perlu terhubung berbagai aspek dari pemasaran Anda. Dari riset konsumen sampai content creation, sampai juga optimasi dari nilai pelanggan. Nah, kita telah membahas semua hal ini ya, Nah, kabar baiknya adalah Anda akan bisa semakin terasa kalau Anda melakukannya. Mulailah sekarang ini SEO Anda, dan akan melihat keterampilan Anda semakin meningkat dalam hal page rank dan juga traffic. Sampai jumpa dengan saya, Dr. Hendra. Terima kasih. Salam e-marketing.